3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, hendaknya kita senantiasa berfastabiqul khairat di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan kita hidup di dunia. Kita diajarkan di dalam Islam, hidup tidak hanya sekedar hidup, makan tidak hanya sekedar makan, kerja tidak hanya sekedar kerja, melainkan rutinitas duniawiyah kita dan ubudiyah kita hambakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini juga adalah salah satunya berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, sebagaimana yang sudah dituntunkan dalam Al-Qur'an dan juga sudah berusaha dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikuti pula oleh para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-maut, kematian dan kehidupan, supaya menguji di antara kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Itu yang paling dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak memperhatikan tubuh-tubuh kalian, tampang-tampang kalian. Allah tidak memperhatikan itu. Wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah juga tidak memperhatikan kepada badan-badanmu itu. Badanmu mau kecil, badanmu mau besar, badanmu kurus, badanmu kekar, tidak itu yang dilihat oleh Allah. Dan juga Allah tidak melihat kepada harta-harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana nilai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal kebajikan yang kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq mendatangi rumah putrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai putriku, kira-kira amalan apa yang tidak atau amalan apa yang belum aku lakukan seperti amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai ayahku, sesungguhnya amal perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah sudah
engkau usahakan laksanakan semuanya, kecuali satu yang belum engkau lakukan. Apa itu? Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya ada nabi setelahku, maka Abu Bakar As-Siddiq lah yang berhak untuk menyandang kenabian itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di setiap detik-detik kehidupannya tidak pingin amalannya tertinggal daripada yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu, wahai putriku? Wahai ayahanda, di pasar itu ada seorang Yahudi buta yang setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuapinya. Di mana dia berada? Di pasar sana. Oke, kalau begitu keesokan harinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi orang Yahudi buta ini. Dan dia melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika didatangi Yahudi ini, si Yahudi mengatakan, "Wahai saudaraku, kemana saja engkau selama ini? Engkau sudah lama tidak menyuapiku. Sekarang silakan engkau suapi aku, karena aku sedang keadaan lapar sekarang. Aku sekarang dalam keadaan haus. Aku butuh makan, aku butuh minum." Maka dengan latennya Abu Bakar As-Siddiq menyuapi seorang Yahudi buta ini, suap demi suap. Namun apa yang dikatakan oleh Yahudi buta ini, "Wahai sahabatku, kamu tahu di Madinah ini ada seorang pembohong, dia pendusta ulung, dia adalah tukang sihir, dia adalah orang pemecah belah umat, dia adalah pemecah belah kabilah-kabilah yang ada di Arab ini." Siapa itu? Kata Abu Bakar. Dia adalah Muhammad. Dia berada di tengah-tengah kita. Dia berada di tengah-tengah kita untuk menghancurkan tatanan yang ada di Madinah ini. Ketika itu, dari lembutnya memberikan makanan ini kepada Yahudi buta, maka Abu Bakar ada rasa dongkol dalam hatinya, maka suapan ini agak keras sehingga membuat Yahudi ini kaget. "Wahai saudaraku, mengapa kamu melakukan hal ini kepadaku? Padahal engkau tidak pernah sekalipun berbuat kasar kepadaku." "Wahai Yahudi buta, sesungguhnya aku bukanlah saudaramu yang dulu memberikan makan kepadamu, yang setiap hari dengan sayangnya cintanya, yang setiap hari engkau caci maki dia, namun dia hatinya senantiasa lembut kepadamu, masih didulang dia." Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya sahabat yang engkau sebutkan kemarin itu telah wafat, telah meninggalkan kita. Seorang Yahudi ini mengatakan, "Wahai saudaraku, kira-kira siapakah dia?" "Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sahabatku, orang yang setiap hari menyuapimu makanan, setiap hari yang memberikanmu minum, dan saudara-saudaramu yang Yahudi tidak ada yang berani memberikan makan kepadamu kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah Abu Bakar, sahabatnya. Tadi aku marah kepadamu karena engkau menghina dia." Apa yang dikatakan Yahudi? "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku selama ini telah berbuat dosa kepadanya. Maka saksikanlah saat ini bahwasanya aku beriman kepada Tuhannya Muhammad dan aku mengikuti ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejarah telah mencatat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ingin membuktikan kepada kita, di mana Islam berada, semua agama akan aman di dalamnya. Semua agama-agama akan dilindungi dan akan diberikan hak-haknya. Itu adalah hukum Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan belum ada jaminan apabila seorang muslim hidup aman di negeri orang-orang kafir.
Dan itu sudah tercatat di dalam sejarah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan apapun yang terjadi pada saudara-saudara kita sekarang ini di negara Palestina sana, mereka adalah saudara-saudara kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mereka dirampas hak-haknya oleh orang-orang Yahudi. Dan merekalah orang yang senantiasa, kaum yang senantiasa paling benci terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Kamu akan mendapati orang-orang yang paling benci kepada orang-orang yang beriman al-yahuda wal ladzina asyraku. Orang-orang Yahudi dan orang-orang syirik. Orang-orang yang musyrik. Kenapa mereka benci kepada orang-orang yang beriman? Karena mereka berkeyakinan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini salah alamat. Dan juga mereka benci kepada orang-orang beriman karena mereka juga memusuhi Jibril, karena Jibril salah mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah kaum yang memang senantiasa berbuat kerusakan dimanapun mereka berada. Dan tugas kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah sebagai seorang mukmin muslim, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, muslim Indonesia dengan muslim di luar negeri adalah kalbunyan, seperti bangunan yang kokoh yang utuh. Wa fi riwayatin kal jasadil wahid, seperti jasad satu utuh. Apabila adalah satu tubuh yang sakit, maka satu tubuh itu merasakan sakitnya semua. Ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita merasakan sakit apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita saat ini di Palestina sana, maka bersyukurlah kita karena kita masih memiliki iman ukhuwah imaniyah. Maka apa yang bisa kita perbuat saat ini ma'asyiral muslimin? Kita berdoa yang kita bisa doakan saudara-saudara kita agar mereka senantiasa diberikan ketabahan atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan yang kedua, apabila kita tidak bisa berangkat ke sana dan memang tidak ada izin dari negara, kita tidak boleh berangkat, mati konyol di sana tidak boleh. Maka kita harus ada izin dari pemerintah secara sah untuk berangkat ke sana untuk membela saudara-saudara kita. Apa yang kita lakukan adalah menginfakkan harta terbaik kita untuk saudara-saudara kita. Adalah bentuk cinta kita kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita luangkan waktu-waktu kita untuk senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengenalkan Islam ini kepada halayak ramai, bahwasanya Islam datang dengan rahmatan lil alamin, bukan dengan kerusakan-kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan mari kita luangkan di setiap amal-amal soleh kita, di setiap solat-solat kita, di setiap zikir-zikir kita, setiap qiraah tilawah Quran kita selipkan doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marilah kita senantiasa ingat salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan sempurna keimanan kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apabila kita cinta dengan saudara-saudara kita, maka kita buktikan cinta kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada mereka. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menjalankan agama ini dengan baik dan juga bisa menyebarkan kepada orang lain, mengajak orang lain kepada Islam dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Gaza. Allahumma ansur 'ala al-yahudil ghasibin. Allahumma ansurhum 'ala al-yahudil ghasibin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.